Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muzaki. Saya akan mereview materi dari kelompok 5 mengenai urgensi akad pada lembaga keuangan syariah. Akad secara etimologi memiliki arti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Dalam kitab fikih sunnah, akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan. Sedangkan secara terminologi, akad dapat dimaknai sebagai pertalian ijab dan qabul sesuai syariat yang mempengaruhi objek perikatan. Akad juga dimaknai sebagai tali yang mengikat karena adanya ikatan antara orang yang berakad. Berbicara mengenai akad, maka jumhur ulama memisahkan kehendak sepihak dari akad, namun sebagian ulama lainnya menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Maksud dari akad berdasarkan kehendak sepihak ialah suatu tindakan hukum yang bukan merupakan tindakan dua pihak dan tidak memerlukan qabul, misalnya saja memberi hadiah dan berwasiat. Dalam hukum Islam, akad itu sendiri memiliki rukun dan syarat. Rukun akad meliputi ijab qabul, yakni ungkapan atau pernyataan menawarkan dan menerima akad. Kemudian pihak yang berakad, baik perorangan ataupun berbadan hukum, serta objek akad bisa berupa barang yang sifatnya material ataupun abstrak. Rukun akad selanjutnya adalah tujuan dari akad itu sendiri, yakni haruslah sesuai atau sejalan dengan prinsip syara'. Sedangkan syarat dari suatu akad meliputi syarat terjadinya akad, yang mana berhubungan dengan syarat sah akad. Apabila kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka akad menjadi rusak dan bisa batal. Sedangkan untuk syarat pelaksanaan akad terdiri dari kepemilikan dan juga kekuasaan. Syarat akad yang selanjutnya ialah syarat kepastian hukum, yang mana berkaitan dengan persoalan khiyar. Kedudukan akad dalam hukum Islam juga mengenal asas-asas yang meliputi: pertama, asas kebebasan, di mana para pihak mendapat kebebasan dalam berakad tanpa paksaan maupun penipuan. Kedua, asas kesetaraan dan keadilan, yang mana para pihak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga, asas kerelaan atau ar-ridho, di mana akad yang dilakukan haruslah berdasarkan kesepakatan dan kerelaan dari masing-masing pihak. Pandangan antara akad dalam hukum positif dan hukum Islam itu berbeda. Jika dalam hukum positif itu, akad dipandang telah sah apabila dilakukan atas dasar suka rela antar pihak, maka dalam hukum Islam terdapat nilai atau prinsip ajaran Islam yang melekat dalam akad, sehingga akad yang diadakan oleh para pihak dapat dibenarkan oleh syara' dan menimbulkan akibat hukum. Di dalam hukum Islam, akad memiliki jenis yang berbeda-beda berdasarkan sudut pandangnya. Salah satunya akad dalam transaksi di lembaga keuangan syariah. Di antaranya ialah 1. Akad yang berbasis tabungan, yakni akad wadiah dan akad mudorobah. Yang kedua, akad yang berbasis jual beli, yakni akad murabahah, akad salam, dan istisna. Ketiga, akad yang berbasis sewa menyewa, yakni ijarah dan IMBT. Yang keempat, akad yang berbasis upah atau pelayanan jasa. Ada akad kafalah dan akad wakalah. Dalam produk perbankan syariah, akad kafalah digunakan untuk LC bank dan lain sebagainya. Sedangkan akad wakalah dan produk turunan seperti iwalah, rohen, dan jualah biasanya dipakai untuk fee-based income seperti pembayaran rekening listrik, telepon, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan secara singkat dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.